Jelaskan pendapat Anda tentang hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk materi yang akan saya bahas, pertama, pengertian filsafat, 2. Filsafat ilmu, 3. Macam-macam filsafat ilmu, 4. Hakikat matematika, 5. Pembelajaran, 6. Pembelajaran matematika, 7. Hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari ontologi, 8. Hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari epistemologi, 9. Hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari aksiologi, dan yang terakhir, kesimpulan. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philosophia, terdiri dari kata philos yang berarti cinta atau sahabat, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, kearifan, atau pengetahuan. Jadi filosophia berarti cinta pada kebijaksanaan atau cinta pada kebenaran, dalam hal ini kebenaran ilmu pengetahuan. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Sedangkan menurut R. Berling, filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Menurut Philos dan Kurt pada tahun 2008, filsafat ilmu adalah filsafat yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat dalam ilmu. Menurut Dalton dan kawan-kawan pada tahun 2007, filsafat ilmu mengacu pada keyakinan seseorang tentang esensi pengetahuan ilmiah, esensi metode dalam pencapaian pengetahuan ilmiah, dan hubungan antara ilmu dan perilaku manusia. Sedangkan menurut Cornelius Benjamin, filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya metode, konsep, dan praanggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual. Macam-macam filsafat ilmu. Yang pertama, ontologi, 2. Epistemologi, dan yang ketiga, aksiologi. Ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos, berarti yang berada atau being, dan logos berarti pikiran atau logik. Jadi, ontologi berarti ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada atau berada, atau dengan kata lain artinya, ilmu yang mempelajari tentang yang ada atau dapat dikatakan berwujud dan berdasarkan pada logika. Menurut Chesky dan Wolfmeyer pada tahun 2015, ontologi merupakan cabang filsafat yang memiliki fokus pada usaha untuk mengeksplorasi keberadaan dan kenyataan suatu hal. Sedangkan menurut Smith pada tahun 2004, ontologi juga dapat dipandang sebagai ilmu atau kajian tentang apa, pengertian atau tentang jenis dan struktur suatu objek, sifat-sifat, kejadian, proses dan keterhubungannya dalam setiap lingkup realitas atau kajian terkait dengan apa yang mungkin ada. Epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu, sehingga epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Menurut Chesky dan Wolfmeyer pada tahun 2015,
Epistemologi berfokus pada pemahaman terhadap suatu pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut. Sedangkan menurut Adib, epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga teori pengetahuan dan membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Menurut Dagobert Durunis, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Sedangkan menurut Ajiumardi Ajra, epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Aksiologi. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu axios, yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Menurut Jujun S. Surya Sumantri, mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Sedangkan menurut Adib, pada tahun 2010 mengatakan bahwa aksiologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang orientasi atau nilai suatu kehidupan. Hakikat matematika. Istilah matematika berasal dari bahasa Yunani, matein atau matenen, artinya mempelajari, namun diduga kata itu ada hubungannya dengan kata Sanskerta, meda atau widya, yang artinya kepandaian, ketahuan, atau inteligensi. Menurut Reis dan kawan-kawan, matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Menurut Ruspendi, matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenaran hanya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Sedangkan menurut James, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi 4 bagian, yaitu aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Dengan aritmatika mencakup teori bilangan dan statistika. Pembelajaran. Kata pembelajaran bisa dikatakan diambil dari kata instruction, yang berarti serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Dalam suatu definisi pembelajaran dikatakan upaya untuk siswa dalam bentuk kegiatan memilih, menetapkan dan mengembangkan metode dan strategi yang optimal untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses pembelajaran subjek didik atau pembelajaran yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Pasal 1 Butir 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana,
sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Pembelajaran matematika menurut Brunner Herman Hudoyo pada tahun 1998 adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Menurut Cobb, Herman Suherman tahun 2003, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Sedangkan menurut Rahayu pada tahun 2007, hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu ontologi. Ontologi matematika berusaha memahami keseluruhan dari kenyataan matematika. Menurut Marsigit pada tahun 2015, ontologi matematika berusaha memahami keseluruhan dan kenyataan matematika, yaitu segala matematika yang mengada. Ontologi matematika merupakan segala aspek yang ada dalam ilmu matematika yang bersifat konkret. Jika dikaitkan dengan pembelajaran suatu ilmu pengetahuan, maka ontologi berhubungan dengan asumsi konseptual terkait apa ilmu pengetahuan itu sesungguhnya, dengan memperhatikan objek langsung dari matematika, sehingga dalam pembelajaran matematika itu terdapat pemahaman konseptual berkaitan dengan pemahaman konsep, operasi, dan relasi dalam matematika. Hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu epistemologi. Epistemologi pendidikan matematika yaitu ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat pendidikan matematika, keaslian atau kebenaran hal-hal yang termuat dalam proses belajar mengajar matematika. Epistemologi berhubungan dengan teori pedagogik terkait cara terbaik untuk membelajarkan ilmu pengetahuan tersebut. Epistemologi matematika yaitu ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat matematika. Misalnya seperti kebenaran sebuah teorema. Untuk mengetahui benar atau tidaknya sebuah teorema, maka diperlukan adanya pembuktian. Sehingga pembuktian teorema dalam matematika ini merupakan contoh dari epistemologi matematika. Hakikat pembelajaran matematika ditinjau dari filsafat ilmu aksiologi. Dalam ilmu matematika, menurut Marsigit, pendekatan aksiologi mempelajari secara filosofis hakikat nilai atau value dari matematika. Kita dapat menentukan apakah objek atau ilmu pengetahuan tersebut memiliki nilai atau tidak, dan jika memiliki nilai, maka nilai apa yang melekat pada objek tersebut. Aksiologi pendidikan matematika yaitu ilmu dalam filsafat yang mempelajari tentang kebermanfaatan pendidikan matematika dalam sebuah proses belajar mengajar matematika. Contohnya adalah manfaat yang mempelajari tentang bangun ruang dan mempelajari hal-hal terkait pendidikan matematika, sehingga para peserta didik mampu menerapkan atau menggunakan hasil dari proses belajar matematika untuk membantu kelangsungan hidupnya.